إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inda tasyhuri 'inda Allah isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, sehingga di hari yang sejuk ini kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat yang mulia ini akan diberikan cucuran rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat terjadi salam semoga tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan berkat cinta kita kepada beliau baginda Rasul, insyaallah di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa Bapak ingin menyampaikan wasiat untuk pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan selain Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan saat ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. 4 bulan tersebut adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kita sebagai orang Islam harus memuliakan bulan-bulan tersebut. Mengapa harus kita muliakan? 4 bulan ini adalah bulan yang merupakan bulan yang dibuatnya bumi yang kita tempati ini. Bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang bersejarah dan penuh kemuliaan bagi para nabi. Setelah kita mengetahui kemuliaan dan kelebihan daripada bulan-bulan Muharram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tidak menganiaya atau menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Mengapa? Diri sendiri atau menzalimi diri sendiri adalah suatu yang terlarang. Apalagi menganiaya orang lain. Menganiaya diri sendiri bisa berarti merusak, menyakiti badan diri sendiri, dan juga bermakna menyakiti secara non-fisik, alias buat sombong atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan lainnya.
Dalam bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam dilarang untuk menganiaya diri sendiri, justru sebaliknya, yaitu memuliakan diri sendiri. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalika qurun arba'atun minha wal ardu samawati khulqa yaumallahi kitaba fi syahra asyara isnallahi 'inda syuhuri 'iddah innal muttaqina ma'allahi inna wa'dahu kafa yuqatilunakum kama kafatal musyrikina wa qatilu anfusakum fihi tazlimun. Sungguhnya menurut Allah Subhanahu wa taala ialah ada 12 bulan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah memuliakan bulan Muharram. Bulan Muharram yang dimuliakan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu, umat Islam sebagai makhluk Allah sepantasnya harus juga memuliakan bulan-bulan Muharram tersebut. Lalu bagaimana dan apa harus kita lakukan dalam memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan Allah? Banyak yang bisa kita lakukan dalam rangka memuliakan, seperti melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pembagian sembako, hitanan masal, kerja bakti, dan bersih-bersih masjid. Adapun secara pribadi kita berusaha melakukan ibadah-ibadah sunnah yang sering terlupakan atau jarang dilakukan oleh kita, seperti sholat tahajud, sholat tasbih, sholat duha, dan sholat sunat-sunat rawatib. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Qulub bittaqwa innaha Allahi sa'ira yu'azzim. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul daripada ketakwaan hati dari seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa memang cukup berat untuk dilaksanakan, sekalipun pahalanya sangat besar. Di bulan yang dimuliakan juga disunahkan melakukan ibadah puasa. Karenanya bagi yang sanggup, marilah kita berpuasa di bulan-bulan yang dimuliakan tersebut. Baginda Rasulullah SAW bersabda, yang mana diriwayatkan dari Al-Bakiri, aku mendatangi baginda Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, aku adalah lelaki yang pernah mendatangimu pada tahun pertama. Rasulullah bersabda, dulu aku tidak melihat tubuhmu lemah. Al-Bahil menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak mengkonsumsi makanan di siang hari. Aku tidak memakannya kecuali waktu malam. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyuruhmu menyiksa dirimu? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mampu berpuasa terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda, puasalah di dalam bulan Syawal, yaitu bulan Ramadan, dan 3 hari setelahnya, dan puasalah pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah menambah belanja keluarga. Menambah biaya belanja untuk keluarga sangatlah dianjurkan pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama hari ke-10 Haram, yaitu hari Asyura. Dalam rangka memuliakan sekaligus menyenangkan dan peduli terhadap kebahagiaan keluarga. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Al-Wairahuma wal Baihaqi at-Tabrani,
sanatihi sa'iru alaihi Allah wa sa'a asyura yawma ibyanihi ala wasa'. Karena artinya barang siapa yang melapangkan nafkah belanja kepada keluarga, yaitu istri dan anak, dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizkinya baginya, yaitu sepanjang tahun. Hadis riwayat Tabrani, Al-Baihaqi dan lainnya. Yang kelima yaitu berumrah saat Zulqa'dah. Ibadah umrah merupakan ibadah yang sangat baik. Bahkan ibadah umrah dinilai sebagai ibadah haji kecil. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Zulqa'dah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang mana baginda Rasulullah SAW berumrah sebanyak 4 kali. Semuanya pada bulan Zulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu satu umrah dari Hudaybiyah, satu umrah lagi pada tahun berikutnya, dan satu umrah dari Ji'rana ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan satu lagi adalah umrah berhaji pada haji beliau. Demikianlah kemuliaan daripada 4 bulan ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya, mudah-mudahan semuanya kita dapat melaksanakan dan juga mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, dapat melakukan apa yang tersebut tadi diberitakan. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi si khatib dan juga kepada jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarna bittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansur al-islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa alai kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un
قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.